Sebanyak 12 siswa dari Sekolah Dasar Negeri 1 Durenpayung, Kota Bandar Lampung mengalami keracunan setelah mengonsumsi jajanan kemasan latiau merek Yumistik yang dibeli di kantin sekolah pada Selasa 22 Oktober 2024 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang beredar, tampak para pelajar yang masih mengenakan seragam merah putih terbaring di ruang instalasi gawat darurat, didampingi oleh para guru mereka. Para siswa dilaporkan mengalami gejala mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan dari pedagang yang biasa berjualan di dekat sekolah. Insiden ini menimbulkan kepanikan di kalangan orang tua dan pihak sekolah, hingga seluruh siswa yang keracunan dilarikan ke rumah sakit ada di Cokro-Dipo untuk mendapatkan perawatan. Menanggapi situasi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memeriksa kandungan jajanan yang dikonsumsi oleh siswa-siswa tersebut. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Bandar Lampung, Mulyadi, mengatakan bahwa pihaknya juga akan meningkatkan koordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan semua makanan yang dijual di lingkungan sekolah memenuhi standar kesehatan. Coba kronologinya gimana, Pak? Ya, kami kan tadi lagi rapat, ada berita bahwa ada keracunan di SD Durenpayung. Akhirnya ya kita kesana lah. Pas kita kesana, anak-anaknya udah dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit dari Cokro-Dipo sudah ditangani. Ya ternyata di sana enggak juga terlalu parah gitu. Oh, berapa orang, Pak? 12 orang. 12 orang. Itu Pak, siswa kantinnya kelas di berapa luar sih, apa? Nah, nggak tahu, campuran. Dari kantin luar apa kantin dalam sekolah? Ya di pinggir sekolah itu. Oh, pinggir, ya di punya, luar berarti ya? punya penjaga. Di luar berarti, iya, di luar sekolah di ya? luar sekolah. Pak Mul, itu kan lewat pesan WA yang dari beredar di orang tua siswa itu kan ada jajan-jajanan ciki-ciki itu, Pak. Apa sih? Yang ciki-ciki tadi, Pak? Ciki itu, Pak. Itu gimana sih, Pak? Itu memang benar itu produk makanannya yang ini? Jadi makanan itu dibeli sama ibu kantin itu di luar dari pasar katanya. Oh, dari pasar. Begitu dijual lagi ke anak-anak gitu. Nah, itu. Tapi memang kantin itu pedagang itu memang yang rutin tiap hari dagang di sana. Iya, memang dagang di situ dia. Tapi korbannya nggak terlalu parah, Pak. Gejalanya apa aja, Pak? Gejalanya apa aja, Pak? Gejalanya mual sama masalah ini. Gejalanya mual sama agak sakit perut itu aja. Tapi alhamdulillah udah ditangani, sudah selesai dan sudah ada yang sudah bisa pulang kok. Oh, berarti nggak ada yang nginep? Iya, nggak ada yang nginep. Kepala BPOM Bandar Lampung, Ani Fatimah Isfarjanti, juga mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah menerima sampel makanan yang dikonsumsi para siswa dan saat ini sedang dilakukan pengujian di laboratorium. Di sekolah apa tadi, Bu? Di situ 12. 12. Kelas berapa, Bu? Kelas 5-6. Kelas 5. Itu habis beli makanan di kantin, Ibu ya? Iya, beli makanan di kantin, itu minum ya ST buat. Sudah itu ada yang nggak sarapan juga itu. Mungkin ya campur lah apa, tapi udah ditangani udah. Udah mulai membaik di rumah sakit, Ibu ya? Udah ada yang orang tua yang jemput boleh pulang. Kondisi anaknya tadi sebelum dibawa rumah sakit kayak mana sih, Bu? Muntah-muntah? Nggak tahu karena ibu kan rapat, ibu jadi telepon. Langsung ke rumah sakit tadi ya? Iya, langsung ke rumah sakit, katanya dia itu sakit perut gitu aja, ada bawa. 3 itu. Sementara Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Muhammad Hendrik Aprilianto, mengungkapkan bahwa kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak kantin yang menjual jajanan tersebut. Selain memeriksa pihak kantin, polisi juga berencana mengambil sampel darah dari siswa yang mengalami keracunan. Sampel darah yang diambil nantinya akan dipadukan dengan hasil laboratorium dari makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Untuk korbannya sudah kita datangi di rumah sakit Cokro-Dipo, ada 12 orang terkait dengan adanya dugaan keracunan yang bersangkutan makan ciki-cikian dari kantin ya. Untuk itu pihak kantin sudah kami lakukan interogasi, lalu dia beli dari mana, dari toko di salah satu di pasar Kangkung juga sudah diinterogasi. Setelah itu hasil lab daripada siswa yang keracunan tadi mungkin diambil darah, karena kita mau ngambil sampel dari makanan, dari muntahannya kan sudah di kamar mandi ataupun di selokan, nggak bisa diamankan. Jadi kita ngambilnya dari rumah sakit itu, ngambil dari darah, sampel darah, nanti dipadukan dengan lab hasil sampel daripada makanan yang diduga meracuni anak-anak itu.
Ini sumbernya juga ditelusuri ya? Sumbernya dari telusuri, karena di Undang-Undang Pangan itu dia harus mencari siapa yang memproduksi, jadi bukan hanya melakukan distribusi. Kalau untuk kondisi korbannya saat ini seperti apa, Kak? Masih dirawat di rumah sakit, masih lemas. Kalau untuk makanannya udah diamanin belum, Kak? Untuk sampel makanan sudah kita amankan. Untuk rencana tindak lanjut kita akan bersurat ke BPOM untuk makanannya akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dari Bandar Lampung, tim Kupas TV melaporkan.